Kita kembali hadir dalam pembahasan tentang impresionisme dalam sastra. Sekarang kita menukik lebih dalam puisi. Aliran impresionisme dalam puisi itu mirip dengan gerakan impresionisme dalam seni lukis. Nah, kita sudah tahu kelahirannya kapan. Di sini puisi impresionis mengekspresikan kesan subjektif dan sensasi yang ditimbulkan oleh pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian. Nah, fokusnya penangkapan momen-momen efemeral dan nuansa yang kadang sulit dipahami dan diungkapkan secara tepat melalui kata-kata. Seringkali menggunakan gaya yang bebas dan sinestetik, memadukan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa dalam deskripsi poetik. Menggunakan gambaran dan detail yang kuat, ritme dan irama yang berbeda-beda, penghindaran narasi atau penyampaian pesan yang jelas dan terstruktur secara linear. Menekankan keindahan dan perasaan dibanding pesan moral dan makna yang jelas. Ini penyairnya seperti Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, mengekspresikan suasana warna, suasana hati lewat kata dalam puisi. Mereka gunakan menggambarkan alam, kehidupan kota, momen sehari-hari dengan subjektif dan personal. Memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan puisi modern. Mengubah cara pandang, pendekatan, penggunaan bahasa dan ekspresi dalam puisi. Beberapa penyair Indonesia terpengaruh ini, tapi tidak sepopuler penyair Perancis. Ada pula ditemui dalam puisi-puisi Khairil Anwar, Sutarji, Kalsum Bakri misalnya. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Kita lihat apakah kita akan dapatkan penyair yang lain selain Khairil Anwar dan Sutarji, Kalsum Bakri. Nah, di sini kita lihat, saudara. Afrizal Malna lah. Oke, beberapa ciri ini dalam puisi. Momen efemeral. Momen-momen singkat dan efemeral menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan warna, suasana hati, nuansa dari waktu yang singkat. Gambaran detail kuat. Yang kuat kaya menciptakan efek visual dan sensual. Kata dan deskripsi teliti guna menggambarkan pengalaman subjektif dan sensasi lebih hidup. Sinestesi memadukan indera-indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, deskripsi politik. Memperkaya pengalaman baca berbagai indera dan menciptakan nuansa lebih mendalam. Bebas dan ritme bervariasi. Gayanya bebas, iramanya berbeda-beda. Mengekspresikan keadaan subjektif dan perasaan. Menciptakan kesan dinamis mirip dengan pergerakan yang alami. Saudara, demikian kita lanjutkan bagaimana, apakah masih ada pembahasan berikutnya tentang hal ini. Tadi sudah ada contoh-contoh Afrizal Malna termasuk di dalamnya. Oke. Dia manggis contoh ini. Penghindaran narasi dan pesan yang jelas. Cenderung menghindari narasi yang terstruktur secara linear. Fokus pada pengungkapan pengalaman subjektif daripada pesan moral atau makna yang jelas. Kesan subjektif, penggunaan gambaran kuat, pengungkapan ekspresi sensasi melalui bahasa indah, pengungkapan sensasi melalui bahasa indah, mencari ciri khas dalam mengekspresikan keadaan nuansa perasaan yang terjadi dalam momen-momen tertentu. Oke, saudara. Demikian, bagaimana, masih ada contoh yang lain? Kita akan melihat apakah ada contoh yang lain. Rasanya begitu dulu, saudara. Mungkin kalau contoh demi contoh kita bisa baca puisi-puisinya. Nah, ada beberapa ciri aliran impresionisme mengekspresikan pengamatan subjektif terhadap pantai misalnya, gambaran hati dan detail kuat, penangkapan nuansa melalui penggunaan sinestesi.
Pengalaman berjalan sore menciptakan kesan impresi yang beragam dari gambaran visual dan atmosferik yang kuat. Demikian, saudara.